itu megapiksel. Kita bisa milih lensanya, softbox atau hardbox-nya, kamera bekas maksudnya. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena ada beberapa komen-komen pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di channel saya. Belum bisa saya jawab satu persatu. Beberapa sudah saya jawab, beberapa ada yang belum. Cuman saya berpikir kok kayaknya kurang afdol ya, kurang pas kalau saya ngebuat video ini untuk ngejawab pertanyaan dari teman-teman. Memang nggak semuanya saya jawab, tapi memang ada beberapa pertanyaan yang mewakili lah ya untuk bisa saya jawab selama saya bisa jawab gitu. Nah ini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, kurang lebih sekitar ada 14 pertanyaan yang saya pilih. Mungkin yang lainnya yang belum kebagian nanti bisa saya bikinkan video lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Sebelumnya juga terima kasih sudah mensubscribe dan mengkomen, like, dan berkomentar juga di channel saya. Terima kasih juga banyak masukan di sini, banyak juga ada beberapa yang ngasih pertanyaan juga. Nah ini saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini dari akunnya namanya Best Music. Salam santun bang. Nih, seiring bang, kalau moto fashion kayak batik tapi tanpa model karena kita keterbatasan atau pemula, tapi biar dapat yang wow dong. Nah ini, oke, ini pertanyaan lumayan bagus ya. Jadi beberapa kali juga saya sering membuat tutorial foto. Salah satunya juga ada foto fashion, cuman tidak banyak. Nah mungkin ini juga masukan yang bagus. Next time saya akan bikin foto fashion. Nah untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman kita ini, jadi foto fashion kayak batik tapi tanpa model. Nah banyak beberapa teman-teman juga kebingungan ya kalau mau thread baju atau fashion apapun tanpa model. Sebenarnya kita bisa memakai beberapa cara atau tips mengakalinnya ya, karena di sini adalah esensinya adalah foto itu harus menarik ya, bukan bagus. Sekali lagi saya punya tagline bahwa fotografi itu harus bagus. Fotografi itu harus menarik, bukan bagus. Khususnya bagi teman-teman yang jualan online, karena foto yang menarik itu pasti bagus, tapi kalau foto yang bagus belum tentu menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, menjawab pertanyaannya adalah ya kita memang tidak harus selalu dengan fashion, dengan model. Tapi kita bisa pakai manekin mungkin ya, atau mungkin kita gantung bajunya. Nah, manekinnya juga harus yang proper di sini, yang harus yang dalam tanda kutip yang bagus, yang cocok dengan produknya. Misalnya kalian jualan produk batik atau dress, ya kalau patungnya misalnya, stand manekinnya atau mungkin warna manekinnya nggak pas, standnya warnanya nggak cocok, atau mungkin sudah berkarat, sudah nggak terlalu bagus lah ya, udah agak jelek gitulah ya. Nah ini kan juga nggak pas, jadi harus benar-benar dipikirin caranya milih props atau properti yang sesuai. Bisa pakai manekin atau pakai manekin yang setengah juga bisa kalau memang itu produknya kaos atau mungkin atasan. Tapi kalau produknya full atau artinya sampai atas sampai bawah atau satu set gitu ya pakai manekin yang full badan. Nah, gimana biar lebih menarik ya? Jadi tidak cuman hanya kita punya manekin terus kita kasih baju foto, enggak. Jadi kita mikirin backgroundnya. Nah, backgroundnya gimana nih? Apalagi batik ya, batik itu kan pasti ada coraknya gitulah ya. Nah, batik ketika ada coraknya, paling tidak belakangnya harus minimal backgroundnya harus polos. Jadi jangan ada tekstur lagi atau warnanya jangan nabrak. Paling aman ya pakai background yang polos, warna-warna basic, misalnya warna putih,
warna krem atau mungkin putih tulang gitu ya. Tapi jangan sampai warna terus batiknya misalnya let's say anggap aja warnanya warna biru atau mungkin warna coklat nih, batik warna coklat, hitam, putih gitu, terus backgroundnya warnanya hijau nyala, atau mungkin biru nyala, atau mungkin orange, atau mungkin ada teksturnya, ada wallpapernya. Nah itu juga nggak pas, nggak bagus. Jadi backgroundnya harus putih, harus polos kalau bisa, paling aman ya. Karena apa? Biar nanti fokusnya atau point of interestnya adalah di produknya, fokusnya di produk batiknya, jadi tidak terbias pandangannya kemana-mana dan wah ini kok foto batiknya nggak jelas nih, teksturnya, motifnya nggak jelas. Nah itu kalau kalian mau pakai manekin atau patung. Yang kedua bisa kalian pakai hanger itu misalnya kalian beli hanger yang bukan satu set, bukan satu bijian ya, tapi mungkin ada satu set hanger gitu, dikosongin ada beberapa, nggak usah banyak-banyak, satu hanger itu dicantolin si produk kalian itu. Nah jadi nggak harus full kayak kita jualan, nggak, cuma satu aja. Terus nanti di bawahnya, di sekitaran hanger itu dikasih kayak tanaman atau pot yang match, yang sesuai. Nah itu juga kan kelihatan estetik juga. Jadi tetap kelihatan estetik ya, jangan terus kita foto pakai hanger, cantolin di dinding, di tembok, kita foto, backgroundnya nggak tahu gimana, warnanya embuh lah gimana, warnanya milihnya jangan. Jadi bener-bener harus dipikirin. Itu ya, menurut saya sangat bisa dikreasikan untuk kita bisa tanpa model. Karena biar tahu polanya atau bentuknya atau shapingnya daripada kalau dipakai orang gimana. Begitu juga kalau kain juga bisa kan, cuman dililit-lilit atau dikasih model variasi, dikasih patung atau manekin, udah nanti dibentuk terus difoto. Nah, cara motretnya juga harus yang cukup cahaya atau di outdoor, atau jangan terlalu di dalam rumah. Di dalam rumah biasanya kan ada lampu warna kuning, warna apa, dan terbias. Nanti jadi apa? Jadi warnanya itu jadi nggak sama produk aslinya nih. Hati-hati ya bagi teman-teman yang foto produk fashion atau baju atau tas atau apapun, sepatu yang rentan dengan terkontaminasi warna. Nah ini juga bahaya. Itu harus benar-benar dipikirin ya. Maksudnya harus benar-benar dipikirin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Mas Fadil Sah Fikri. Nanya foto produknya Mas, saya punya produk jaket hoodie, tapi saya bingung untuk foto motretnya harus gimana. Ya sama sih sebenarnya, hampir sama. Cuman kalau tadi pertanyaannya tanpa model, kalau memang ada model lebih bagus, atau ada orang yang memakai lebih bagus. Seperti halnya kita kalau jalan-jalan ke mall, kita ngelihat sebuah pakaian di tempat toko baju, kalau kita cuman ngelihat di hanger, misalnya kita lihat, oh ini keren, ini bagus. Tapi beda ketika itu dipakai di patung atau di manekin. Walaupun mungkin body kita, tinggi kita, ukuran badan kita tidak sebagus di manekin ini misalnya kan. Tapi minimal kan kita punya bayangan, oh keren juga ya ini jaketnya kalau dipakai di manekin. Terus biasanya kan ada setelan ya, setnya, satu set gitu. Oh ini bagus juga ya. Nah itu juga bisa artinya menjadi referensi kita untuk kita motret. Ya paling enggak kita harus pakai model kalau memang ada dan memang diperlukan ya. Kalau memang pengen pakai model, baiknya saran saya pakai model pun juga yang harus yang cocok itu bukan tidak harus cantik atau ganteng atau atau yang gimana, yang penting proporsional. Maksudnya gini, kalau kalian pakai produknya baju atau hoodie yang memang hoodie, kalau hoodie kan atasan ya, jadi misalnya modelnya pun pendek atau mungkin nggak terlalu tinggi, itu nggak apa-apa, tetap kan setengah badan gitu. Misalnya pun sampai full badan ya kalian ngakalin angle-nya. Tapi kalau kalian bukan hoodie nih, misalnya kalian pakai dress atau long dress atau duster atau produk jari kebaya, itu juga kalau misalnya modelnya cuma cantik atau ganteng aja, tapi dia secara proporsional tingginya nggak pas, nggak cocok, produknya juga nggak bagus. Jadi malah justru menghancurkan produknya. Beneran ya itu. Coba kalian kalau misalnya nih ada kasus ke teman-teman kemarin, kalau nggak salah ada yang punya produk sepatu boot. Ini saya agak intermezzo sedikit dari pertanyaan. Sepatu boot itu kan tinggi ya. Nah,
Dia hanya cari model, fokusnya harus cantik aja atau ganteng aja. Cuman dia tidak memikirkan panjang kakinya. Kalau panjang kakinya nggak sesuai, nggak tinggi, nggak jenjang, kakinya akan terlihat pendek pasti karena kepotong sama dimensi bootnya. Dan si bootnya juga akan mati karena tidak menarik, karena dipakai oleh kaki yang pendek. Tuh ya, jadi pemilihan model juga harus hati-hati. Oke, biar tidak terlalu kemana-mana, saya akan lanjut lagi ya. Pertanyaan ketiga. Dari Raffi Fatur Rahman. Katanya dia main kamera iseng doang nih, baru 4 bulanan. Dan nggak ngejar duit. Tiba-tiba foto ini bulan depan gua mau merit nih, fotoin prewed ya. Tuh, gimana cara ngatasinya? Nah, mungkin ada saudaranya atau temennya atau siapa yang tiba-tiba mintain fotoin dia. Nah, sebenarnya gampang ya. Gampang, kita pakai trik. Kita misalnya kalian tidak pede atau masih nervous atau mungkin mentalnya belum jadi, masih, wah aku nggak pernah nih foto komersil, foto prewedding, apalagi kan sekali seumur hidup lah ya. Misalnya mengulang pun waktunya juga belum tentu ada dan bla 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 bla, Mas. Nah, kita bisa ngakalin, oke nggak apa-apa kita iyain. Kita tetap bawa kamera yang proper, yang beneran, tapi kita ngajak temen yang memang sudah biasa foto prewed. Sekaligus kita latihan, sekaligus ada backupnya. Nah, itulah caranya, salah satu cara untuk kita menerobos ke jenjang komersil. Kadang kalau kita tidak pernah menerima tawaran dan kita mau, kita selamanya nggak akan bisa. Jadi, dulu saya begitu. Pengalaman saya di awal-awal sama seperti Mas Raffi juga. Ditawarin temen, suruh fotoin prewed gitu. Tapi saya nggak pernah foto prewed dan memang belum memasuki masuk ke industri fotografi gitu. Apalagi di prewedding atau wedding. Takut dong pasti gitu kan. Cuman saya ngajak temen yang pro deh gitu. Udah, kita tetap motret, tapi dia juga yang intinya sebenarnya dia. Tapi mungkin kita bisa ngomong sama klien kita atau teman kita atau siapa, ini buat asisten gua nih. Misalnya bisa juga begitu. Jadi tetap dapat backup file yang aman kan gitu. Nah, itu tipsnya ya Mas Raffi. Pokoknya harus diterima dan harus bertanggung jawab. Jadi jangan diterima terus akhirnya jadinya lama, fotonya nggak bener. Nah, jangan ya. Jadi tetap harus ada backup, fotografer backup yang memang bisa mengamankan foto itu gitu ya. Oke, kita next. Pertanyaan selanjutnya. Ini kita pertanyaan keempat. Oke, dari Niki Kosasi ya. Mas Niki Kosasi. Dia mau nanya, sharing dong lensa apa yang dipakai, softbox atau hardbox-nya, settingnya gimana biar ilmunya makin maksimal. Oke, terima kasih. Jadi, kalau kalian sudah memasuki ranah setting lampu, itu memang agak kompleks ya. Kompleksnya bukan menakut-nakuti itu gimana. Sampai hari ini pun masih banyak teman-teman fotografer yang kurang paham tentang lighting. Dia cuman, contoh simpelnya ya, ini saya cuma agak keluar sedikit di pertanyaan. Jadi flash, blitz, speedlight yang ditancapkan di kamera itu secara umum fungsinya menerangi objek atau menerangi ruangan biar fotonya lebih terang. Iya, betul. Tapi jangan salah bahwa flash, apapun flashnya, kalian mau pakai godok, pakai mobile light, mau pakai speedlight, mau pakai apapun, sebenarnya flash ini selain dia menerangkan ruangan atau objeknya, dia mengkontrol cahaya. Jadi kalau kalian melihat di YouTube, teman-teman yang lain di YouTube, siapalah terserah. Jadi kalau kalian foto di pantai, di outdoor, kenapa pasti pakai flash? Dan flashnya nggak bisa flash yang kecil, bukan nggak bisa, yang gede, pakai lampu flashlight yang gede, misalnya kayak godok atau mungkin starlight atau mungkin apa ya, terserah. Nah, itu untuk mengkontrol sehingga fotonya bisa jadi gelap. Gelap tuh bukan gelap gulita, gelap enggak ya, tapi dia menahan matahari masuk ke dalam objeknya, mengkontrol. Nah, kontrol dari mana? Dari kamera, ISO, speed, powernya berapa, dan seterusnya. Nah, kalau kita ngomong settingan softbox, ya ini foto apa dulu nih? Kalau kita mau foto produk kah? Mau foto fashion kah?
mau foto portrait kah, mau untuk skincare kah, wah itu banyak ceritanya nanti. Tetapi paling tidak kita harus tahu ada main light, ada fill light. Nah, jadi ada cahaya utama sama cahaya yang sekunder. Kalau perlu ada 3 lampu kah, 2 lampu kah, 1 lampu kah. Nah, ini tergantung kebutuhan. Lagi-lagi ya, Mas Niki, ini tergantung kebutuhan. Jadi kalian mau foto apa dulu dan kebutuhannya jadinya pengen kayak gimana pencahayaannya. Nah, itu juga nih penting. Jadi kalau foto produk misalnya, aku mau produknya bener-bener kelihatan deep, ada kelihatan jelas banget. Nah, oke, begini. Tapi ada yang kelihatan, misalnya foto orang, foto portrait, rahangnya nggak terlalu kelihatan, agak gelap, terus agak setengah gelap, agak terang dikit. Nah, itu juga ada pengaturan, mau pakai softbox bisa. Softbox itu kan ya soft ya, jelas itu menghaluskan cahaya yang masuk ke dalam objek kan itu. Oke, Mas Diki semoga membantu. Kalau nanti kurang jelas, next time aku akan bikin tutorial foto dengan lighting. Oke, selanjutnya ini pertanyaan kelima dari akunnya Warta Print. Mas, mohon sarannya, saya kalau motret produk sandal pakai kamera DSLR, inginnya kelihatan semua detail teksturnya. Caranya supaya teksturnya tajam semua bagaimana? Saya pakai speed 1/25 f8 ISO 100 dengan main light lampu LED di atas satu flash eksternal ke arah objek 1/64 zoom 50. Hasil teksturnya separuh ke arah belakang sandal, tidak tajam tapi blur. Oke, saya agak sedikit meluruskan pertanyaannya ya. Jadi yang dimaksud mungkin ya, kalau saya nggak salah dengan Warta Print, jadi kalau kita basicnya kan kalau kita fotografi kita belajar segitiga exposure ya, ISO, diafragma sama speed. Itu yang paling basic. Itu udah harus di luar kepala. Semakin diafragmanya angkanya gede, itu berarti semakin jelas fokusnya. Tapi kan nyebutnya kita angkanya kecil. Tapi kalau kita nyebutnya angkanya kecil, paham ya? Jadi f22 misalnya, saya sederhanakan kata-katanya. F22 itu pasti objeknya jelas banget. Tapi dibandingkan f1.4, objeknya jadi tipis, kecil. Maka belakangnya akan blur. Nah, mungkin masalah jadi dari pertanyaan ini adalah kok background belakangnya jadi blur. Nah, kalau memang mau blur tapi fokus nih, misalnya saya difokusin background belakangnya blur nih, kayak misalnya video ini ya. Kan ini tetap tajam, tapi background belakangnya fokus. Itu bisa tergantung setelan lensa dan tipe serinya lensa. Nah, kadang orang pakai f1.4 biar semuanya kelihatan, kupingnya semua kelihatan, rimnya kelihatan misalnya ya. Tapi ketika f1.4 dengan lensa yang mahal ya, sorry saya nyebut mahal tidaknya, karena mahal itu pasti bagus, tapi kalau bagus belum tentu mahal. Kita mundur, kameranya mundur, itu pasti nanti objeknya juga akan detail. Nah, jadi itu tergantung lensanya ya, Mas. Ini tergantung lensanya, pengaturan kameranya, zoom fokusnya bagaimana. Gitu. Kalau kita pakai di sini sebenarnya pakai f8 sudah aman sebenarnya. Cuman di sini pertanyaannya hasil tekstur separuh ke arah belakang sandal tidak tajam tapi blur. Iya, pasti karena f8. Coba kalau F-nya dibesarin lagi atau angkanya dikecilin, itu pasti akan blur belakangnya dan fokus sininya. Ya, mungkin dari pertanyaan ini mungkin masih harus dicoba lagi ya tentang F-nya berapa dan ISO-nya. Kalau ISO tidak ada masalah, ISO itu hanya cuman untuk dia gelap terang dan ini sudah aman, ISO-nya 100. Oke, saya next lagi. Selanjutnya pertanyaan ke-6, tapi ada 3 pertanyaan di sini saya capture ya. Dari Grandis Yoga Suara. Apa produknya harus ditaruh di tengah, Mas, biar fokusnya ke produknya. Nah, ini ada yang kemarin saya foto flat lay, terus kalau nggak salah saya foto pizza, terus saya taruh produknya di tengah. Nggak harus ya. Bisa di pinggir, bisa di mana aja. Ya fokusnya tinggal diarahin mau fokus yang di mana gitu. Jadi bisa di mana aja fokusnya. Oke, yang selanjutnya ini ada Kak Laras Ati. Mas Rio, kalau foto dengan smartphone,
kan rawan distorsi. Gimana cara mengatasinya ya? Nah, sebenarnya smartphone ini juga tricky juga ya. Jadi hati-hati teman-teman yang punya smartphone dan iklannya kamera berapa sih sekarang? 24 megapiksel, 60 megapiksel, sampai ada yang di atas 60 megapiksel. Itu bohong. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Sensornya aja sebesar itu. Jadi megapiksel itu kalian harus belajar tentang megapiksel dulu nih. Apa nih megapiksel? Megapiksel itu foto ketika dibesarkan tidak blur atau tidak hancur atau tidak rusak. Itu megapiksel. Tapi coba kalian tes. Kalau misalnya ada, ini 64 megapiksel. Kalau nggak salah ada ya, kamera yang 64 megapiksel ada ya, handphone ya. Ada. Nah, saya bukan masalah mau menjelekkan brand manapun ya, tapi kalau kamera misalnya 64 megapiksel, 24 megapiksel, itu jangan dibayangkan seperti kamera mirrorless atau DSLR. Beda dong tentunya, sensornya sudah berbeda. Kalau kalian nggak percaya, kalian print, cetak 24 megapiksel dengan kamera DSLR atau mirrorless, 24 megapiksel dengan kamera handphone maupun iPhone, dibesarkan misalnya 1 kali 1 meter atau 2 kali 2 meter, pecah nggak? Pasti pecah yang handphone. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara tadi dari Kak Laras, bicara smartphone rawan distorsi, sebenarnya nggak terlalu juga ya. Kecuali kalau Kak Laras atau teman-teman pakai modenya yang wide, yang ultra wide, yang lebar banget. Nah, itu akan distorsi. Nah, triknya adalah jangan terlalu dekat dengan objek. Mending kita main crop aja, nanti nggak apa-apa. Sebenarnya nggak distorsi kalau kamera bawaannya ya. Tapi jangan pakai kamera yang dari filter apa, dari aplikasi apa, atau mungkin mode kameranya mungkin salah. Kan ada berapa rasionya, kan ada tuh berapa banding berapa. Nah, itu biasanya 3 banding 2 ya. 3/2 rasionya 3/2 itu aman. Biasanya kan ada yang 16/9. Nah, itu terlalu wide. Nah, itu mungkin bisa diulik lagi settingan kameranya. Oke. Ini pertanyaan ke-6 ya, tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Jadi ini ada komen atau pertanyaan dari Alamsyah Ahmad. Masukkan dong Mas, coba ambil contoh produk konveksi dong. UMKM konveksi di Indonesia lumayan banyak nih. Semoga bisa disegerakan pembuatan video. Oke, Mas Alamsyah Ahmad, insya Allah nanti saya akan buatin video tentang konveksi, artinya tadi ya masalah fashion nih, bagaimana cara memotret fashionnya. Nanti one day saya akan bikin tutorial tersebut. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-7 dari Irfan Primantara. Dia cerita, ada salah satu mall di Bali, saya ditegur sama security. Tidak boleh foto-foto dengan kamera, harus ada izin dari manajemen. Waktu itu saya bawa Canon EOS M6 mirrorless. Ya, saya turuti saja dan tidak saya tanya alasannya kenapa, malas cari ribut dengan security katanya. Tapi ada satu yang saya tanya sama security, kalau foto pakai HP boleh nggak? Anehnya diperbolehkan. Saya senyumin aja, peraturannya aneh. Nih, komennya seperti itu. Oke, ini menarik. Ini menarik, saya pernah mengalami hal yang sama oleh Mas Irfan, oleh pertanyaan tersebut. Jadi saya datang ke suatu tempat wisata, saya tidak harus sebutkan tempatnya. Peraturannya sama, tidak boleh pakai kamera gede. Kalau saya dulu zaman awal-awal kan kamera belum ada mirrorless ya. Dulu masih kamera DSLR yang gede, atau sekarang mirrorless lah. Kalau kalian pergi ke suatu tempat pakai kamera terus ada flashnya, apalagi kalau lensanya panjang-panjang gede-gede, pasti ditegur nggak boleh foto atau disuruh bayar, kena charge. Alasannya kenapa? Ini foto komersil, ini pasti dikomersilkan, harus di charge. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang mahal banget. Terus sama, saya tanya, kenapa Pak? Ya takut dikomersilkan. Terus pakai handphone boleh nggak? Boleh. Kalau kamera pocket-pocket yang kecil-kecil, boleh katanya. Sama juga saya bingung. Kalau tujuannya tidak boleh dikomersilkan, kan semua handphone atau semua alat yang merekam visual, video maupun foto, harusnya nggak boleh dong. Adil. Tapi kan ini dikhususkan untuk kamera yang gede. Kan lucu.
Kalau misalnya let's say saya anggapnya saya bawa Leica M9 misalnya, harganya seharga motor misalnya kan, orangnya kan nggak ngerti itu kamera resolusinya bagus, dia megapikselnya gede dan segala macam, terus saya komersilkan, orangnya juga nggak ngerti. iPhone sekarang, misalnya kita anggap aja iPhone 13 yang udah bisa pakai RAW filenya, saya komersilkan, saya jual lagi fotonya, kan nggak ngerti. Jadi kadang memang konyol, peraturan itu dibuat tapi nggak ngerti esensinya. Kalau emang nggak boleh ngambil gambar, ya nggak usah pakai handphone apapun, dilarang masuk dan dilarang ngambil foto. Nah inilah hebatnya. Ya jadi ini mungkin teman-teman yang lihat video ini bisa coba dikoreksi bagi teman-teman yang punya tempat apapun yang tidak boleh membawa kamera DSLR, coba dirubah peraturannya yang kira-kira nggak lucu. Oke. Ada yang nanya juga, nyambung tadi, Mas fotonya pakai iPhone berapa? Saya sekarang pakai iPhone 13 Pro Max. Jadi kenapa saya pakai 13 Pro Max? Ya memang sesuai dengan kebutuhan, karena ya secara detail, secara gambar kualitasnya bagus juga, dan kebetulan saya juga sering motret yang memang pakai handphone, jadi harus yang kira-kira yang sesuai kebutuhan aja lah ya. Dan kalau misalnya kalian punya gadget apapun ya silahkan, monggo, nggak apa-apa, itu apa aja boleh digunakan. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-8. Mas, tips foto produk kacamata. Oke. Produk kacamata itu agak tricky ya, karena takutnya mantul, ada lampu. Kalau kita nggak pakai lampu, takutnya nggak terlalu tajam, dan kita harus juga bisa pakai lensa-lensa tertentu, bisa pakai makro atau dengan lighting yang memang harus bener ya, harus lightingnya harus bener tuh, maksudnya ya tahu lighting gitu. Agak susah ya dijelaskan secara verbal, tapi paling tidak produk kacamata kalian mungkin pakai alas kaca atau mungkin pakai alas yang memantulkan cahaya, malah justru ya ditaruh kayak ini ya, terus kacamatanya biar ada refleksi, ada pantulan, itu bagus juga. Atau mungkin kalian punya tempat kacamata kotak atau kubus atau apa, ditaruh di atasnya, kalian bisa foto, tapi jangan sampai lightingnya bocor atau mantul. Nah ini memang agak susah ya, tapi kalau nggak dipraktekin juga ya susah juga. Nah tapi paling tidak itu buat gambaran idenya aja begitu. Bisa di dalam air juga, artinya dicelupin di air, macam-macam ya kreasinya, nggak harus mainstream banget. Kalian bisa kreasikan foto kacamata itu. Oke, terus foto outdoor. Ini ada pertanyaan dari Lia Julia Arman. Dia foto outdoor lain kali kak, plus tips cara memilih background agar tetap fokus ke model. Soalnya saya online shop pemula ya. Kalau foto model pastinya kalau kalian pakai kamera ya benar-benar harus fokus di modelnya, harus fokus di bajunya. Sometimes kalian juga harus potong part by part, misalnya di sini ada jahitan ya, kalian foto cuman ininya aja, nggak usah kayak kelihatan kepalanya misalnya, atau mungkin bawahannya kalian foto bawahnya, atau mungkin kerahnya atau mananya. Jadi ada beberapa part yang tanpa muka, ada yang full badan. Jadi ketika kalian upload di Instagram kan bisa di slide, oh orang akan jelas ini pola jahitannya dan segala macam. Gitu aja pokoknya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang ke-9, untuk penggunaan cahaya dari matahari langsung paling bagus di jam berapa? Dari Rohmatul Laili. Kalau di fotografi cuma ada dua hal kalau pencahayaan outdoor. Itu kalau pagi ya pagi sekalian, sunrise sampai maksimal jam 7 jam. Ya, tergantung awannya juga sebenarnya. Kalau jam 8 masih soft ya bisa. Tapi jam 7 setengah 8 itu sudah terlalu panas. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Jam ya oke lah, kalau saya bilang sunrise sampai jam 8 mungkin, atau ya jam 8. Tapi kalau sore itu bisa dari jam setengah 4, jam 4 sampai mungkin sunset atau hampir sunset, jangan sampai sunset terlalu gelap. Nah itu memang nggak terlalu banyak waktunya karena ini golden time ya. Kalau waktu-waktu kita foto pre-wedding atau foto apapun di outdoor paling bagus jam-jam segitu. Coba aja nanti dipraktekin ya, karena mungkin beberapa cuaca, artinya setiap harinya berbeda intensitas cahaya mataharinya. Selanjutnya nih juga masih sama di nomor 9, pertanyaan dari Alex Dexter. Bagaimana cara ngatur ISO, white balance, exposure di handphone? Oke, jadi kan ada beberapa handphone yang punya pengaturan ISO, white balance, exposure. Itu bisa juga, ya tergantung handphonenya ya.
ada yang pengaturan begitu ada, tapi kalau pakai iPhone karena saya pengguna iPhone ya nggak ada pengaturan white balance, ya bukan nggak ada, tapi ada di situ sudah ada panel-panelnya semua. Jadi white balance itu mendingan kalau kita foto semua normal ya pakai auto atau yang netral aja gitu. Cuman kalau kita bicara ISO ya ISO-nya kalau bisa jangan terlalu besar ya. Kalau memang nggak penting banget, nggak terdesak banget, jangan pakai ISO yang gede. Exposure di HP yang normal aja. Tapi kalau kalian sudah pandai ngedit ya exposure-nya agak digelapin, nanti ngeditnya lebih enak. Selera sebenarnya. Atau mungkin dari awal sudah terang terus nanti digelapin, bisa juga. Pokoknya diulik aja handphonenya, dipraktekin aja. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-10 ya. Ke-10. Kain yang kayak bago coklat itu namanya apa ya, Mas? Nah, kain yang mungkin video saya yang foto pizza itu ya. Itu kain bago itu ya kain goni ya. Kalian kalau di Jogja, kalau bagi teman-teman yang lihat ini di Jogja itu di Beringharjo banyak banget. Itu meteran dijualnya murah banget. Kain goni namanya. Itu banyak dijual di Beringharjo. Oke, sekarang ke pertanyaan ke-11 ya. Bang, kamera apa aja sih yang bagus buat foto produk tapi masih affordable? Kamera bekas maksudnya ya, kamera bekas maupun kamera baru semuanya bagus kok buat foto. Mau merek apa aja bisa, disesuaikan budgetnya aja. Jadi budgetnya berapa, pilih kamera, mau Nikon, mau Sony, mau Fuji, mau Canon, mau Lumix, apapun merek kameranya pasti bagus kok. Tidak ada spesifikasi khusus, jadi ya kalau memang indikatornya kan semakin mahal semakin bagus lah ya. Cuman itu pasti, cuman kan kita bisa milih lensanya kalau misalnya mau yang untuk foto produk ya saran saya lensa fix aja, fix yang 35 mili atau 50 mili. Nah itu yang paling enak lah buat foto. Cari aja mereknya apa aja, mau Sigma, mau Canon, mau Nikon, apa aja boleh. Yang penting saran saya 50 atau 35 mili. Kalau selain itu bisa nggak buat foto? Kalau pertanyaan bisa buat foto pasti bisa. Cuman kalau bicara yang bagus itu kan relatif dan bener-bener bagus menurut siapa kan susah ya, susah. Tapi paling tidak lensa fix 35 sama 50. Dicoba aja, pinjem dulu atau rental dulu baru nanti beli ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan ke-12. Jadi foto secangkir kopi tapi ada majalah atau koran di sampingnya sebagai hiasan. Kalau di majalah itu ada gambar hasil karya orang lain, tapi kita bisa kena klaim copyright nggak? Nah, nggak kena. Kenapa? Karena kan kita bukan mau tidak mengakui. Pertama gini, kalau setahu saya, ini mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu tentang copyright. Cuman kalau menurut saya dengan pertanyaan tadi, dengan peristiwa itu kayaknya nggak apa-apa. Karena kan kalau copyright ya kita bener-bener ngambil foto orang lain yang bener-bener foto, misalnya foto handphone atau foto pemandangan kita ambil, nah itu kena copyright. Cuman kan kalau itu kan sebagai background dan itu kan koran, jadi koran tidak menjadi objek utamanya. Walaupun objek utamanya pun juga nggak apa-apa. Itu istilahnya beda kasus ya, beda foto ya. Yang tadi saya bilang, karena kalau foto kita foto pemandangan atau foto baju terus diambil orang ya kita kena copyright. Tapi kalau ketika kena di koran ya kita foto, apalagi cuma buat hiasan, saya rasa sih enggak ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya pertanyaan 13 dari Nuirangi Tarigan. Apakah hasil foto akan kekompres setelah diedit pakai Lightroom? Enggak. Karena ada settingannya di Lightroom ya Mas. Jadi nanti bisa dicek di Lightroom, settingan itu ada settingan jadi full size atau real size-nya aja, terus resolusinya dibuat 300 pixel atau apa gitu istilahnya, di setting itunya aja ada settingannya kok. Selama ini sih aman-aman aja, walaupun ada penurunan mungkin nggak banyak ya, nggak signifikan, bisa kok. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya, dari Berlian in Campion. Kalau produknya kosmetik dengan warna hijau, bagusnya backgroundnya warna apa? Oke, produk kosmetiknya warna hijau. Oke, kalau mau main aman ya warna-warna cerah aja, warna-warna putih, warna-warna krem,
Atau sebenarnya pakai warna hijau bisa juga, cuman kalau warna hijau kita harus tricky, harus pinter antara antara backgroundnya dengan objeknya harus terpisah. Maksudnya harus ada dimensinya, shadow atau apa, itu main lighting ya, bisa boleh-boleh aja, hijau sama hijau boleh-boleh aja. Ada kok beberapa produk yang produknya hijau, backgroundnya hijau boleh. Sebenarnya tidak ada aturan yang baku. Cuman kalau memang mau aman, ya backgroundnya lagi-lagi jangan yang bercorak, jangan yang garis-garis atau pakai gambar-gambar apa yang polos aja, warna-warna basic, putih, krem, putih tulang, begitu lebih enak. Oke, akhirnya saya menjawab 14 pertanyaan, mungkin lebih dari teman-teman. Terima kasih banyak sudah bertanya, dan bagi yang belum saya jawab pertanyaannya, mungkin lain waktu kan saya jawab pertanyaannya. Semoga bisa memberikan solusi bagi teman-teman semua yang bertanya. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.